Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Para penonton, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa sampai pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat pula. Para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, uraian kita masih pada tema besar, kenalilah hakikat dirimu untuk mengenal hakikat Tuhanmu. Episode yang ke-9 pada hari ini bertema ibumu sangat menderita saat bersalin untukmu. Kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita memikirkan, atau pernah kita membayangkan apa yang terjadi pada ibu kita pada saat dia menjalani persalinan untuk kita, anaknya? Kita tidak berpikir karena kita tidak pernah merasakannya. Kita tidak memikirkannya karena kita tidak pernah menjalaninya. Kita tidak pernah membayangkannya karena kita tidak pernah melakukannya. Yang pasti adalah bahwa ibu kita sangat menderita pada saat menjalani persalinan untuk anaknya. Kalau seorang ibu hanya melahirkan satu anak, maka penderitaan yang dialaminya hanya satu kali. Kalau anaknya dua, maka ibu mengalami 2 kali penderitaan. Dan seterusnya. Setiap kali melahirkan, pasti dia menderita. Bisa Anda bayangkan kalau seorang ibu melahirkan anak sebanyak 8 orang. Maka sebanyak itu pula lah penderitaan yang dialami oleh ibu itu pada saat persalinannya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak laki-laki dari seorang ibu tidak akan pernah mengalami keadaan-keadaan yang dialami oleh ibunya pada saat melahirkannya. Karena itu, anak laki-laki tidak diberi potensi oleh Allah untuk hamil. Dan karena itu, dia tidak akan pernah mengalami persalinan itu. Karena itulah, dalam bayangan saya, banyak anak laki-laki yang mudah berbuat dosa kepada ibu dan ayahnya. Karena mereka tidak memahami penderitaan ibunya, karena dia tidak mengalaminya. Mari kita pikirkan, mari kita bayangkan itu. Berbeda dengan anak-anak perempuan dari seorang ibu, yang mungkin dapat merasakan penderitaan sebagaimana yang dirasakan oleh ibunya pada saat ibunya melahirkannya. Hal ini akan dialami oleh anak itu pada saat dia akan bersalin melahirkan anaknya. Hal ini telah dirasakan oleh perempuan, seorang anak yang pernah menjalani persalinan.
Bagi yang masih gadis atau yang belum kawin, belum merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh ibunya. Karena itu dalam pandangan saya, anak-anak dalam usia seperti ini rentan tidak menghormati ibunya, tidak menghargai ibunya, karena dia belum menghayati dan merasakan bagaimana penderitaan ibunya pada saat melahirkannya. Kawan-kawan sekalian, inilah yang perlu kita hayati bersama. Kalimat-kalimat yang ada di dalam sini, kalimat-kalimat yang menyentuh hati kita, agar kita mengingat dan memikirkan jasa-jasa dari ibu kita. Pastilah di antara kita yang mengalami ini, dan apalagi mereka yang sudah tidak ada orang tuanya, ayah ibunya, pasti membayangkan bagaimana ibu saya dulu waktu melahirkan. Apalagi seorang anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ibunya meninggal pada saat dia dilahirkan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan banggakan, ibu-ibu yang pernah mengalami ini banyak yang berkata bahwa ketika kami bersalin, yang kami bayangkan adalah bahwa setengah dari badan kami sudah mati. Setengah dari badan kami sudah di alam kubur. Tinggal setengah yang belum mati. Tidak ada yang dapat kami lakukan ketika itu, kecuali bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan seperti ini sangat ditakuti oleh banyak ibu-ibu. Tapi mau apa? Kalau sudah mengandung, sudah hamil, maka anak harus keluar. Kalau sudah mengandung anak, anak harus keluar. Bagaimanapun caranya. Untunglah sekarang sudah ada cara lain, yaitu cara sesar. Orang-orang tua dulu tidak mendapatkan operasi seperti itu karena pada waktu itu belum ada teknologi itu. Tapi bagaimanapun, walaupun secara sesar, pasti perutnya ibu dibelah, sehingga anaknya bisa dikeluarkan dari perutnya. Bisakah kita membayangkan anak yang dikandung oleh ibu beratnya antara 2-3 kg di dalam kandungan. Lalu dia akan keluar melalui pintu keluar rahim yang sangat kecil. Pernahkah kita bayangkan itu? Anak, janin, bayi yang 2-3 kg keluar di pintu yang kecil. Secara akal kita tidak masuk akal. Logika kita tidak akan pernah sambung dengan hal itu. Kita pasti akan berkata, bagaimana bisa bayi sebesar dan seberat itu keluar dari situ? Di pintu yang sangat kecil. Coba mari kita bayangkan sejenak. Pintu rahim ibu begitu kecil, tapi kita yang beratnya 2-3 kilo bisa keluar dari situ. Pertanyaan kita adalah, bagaimana bisa bayi itu keluar di pintu yang kecil? Siapa yang mengatur semua itu? Ada yang mengatur. Allah yang mengatur semua itu. Ibumu hanya menjalaninya. Itu catatannya. Itu Allah yang mengatur semua itu. Ibumu hanya menjalaninya. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, bukan siapa-siapa. Dokter hanya membantu mengeluarkan, ibumu menjalani persalinan, tapi yang mengeluarkan engkau dari situ adalah Allah.
Kalau di sini Anda sudah mengenali diri Anda dan akan mengenali bahwa Tuhanlah yang mengeluarkan diri Anda dari rahim ibu Anda. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dan dalam keadaan kamu tidak sadarkan diri, dalam keadaan kamu tidak tahu. Ayat ini menyatakan bahwa yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhanmu yang telah engkau ikrar janji dengannya, Tuhanmu yang telah engkau ikrar janji dengannya sebelum engkau menerima tiupan roh untuk dirimu. Semua itu Allah yang mentakdirkannya. Semua itu Allah yang mengizinkannya. Kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak mentakdirkannya, maka engkau tidak akan pernah bisa keluar dari rahim ibumu. Bagaimana engkau bisa keluar dari situ, padahal pintu keluarnya sangat kecil? Ibumu hanya menjalani persalinan itu. Karena itu, wahai sang anak, kita semua adalah anak. Sadarilah dan kenalilah, serta ingatlah apa yang dialami oleh ibumu pada saat melahirkanmu, dan ingatlah pada Tuhanmu yang mentakdirkan kamu keluar dari rahim ibumu. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, kita tahu bahwa tidak sedikit ibu yang menjalani proses persalinan itu menjadi korban dan meninggal dunia akibat proses persalinan itu. Kadangkala korbannya bukan hanya ibunya, tapi juga bayi yang sebenarnya akan dilahirkannya. Kadangkala ibunya yang jadi korban, tetapi anaknya selamat. Atau sebaliknya, ibunya selamat, anaknya yang meninggal. Kita ketahui bahwa yang tahu hikmah di balik itu hanyalah Allah, Tuhanmu yang pernah engkau ikrar janji dengannya. Ibu yang meninggal karena bersalin itu, kata Rasulullah, adalah salah satu kategori syahid di akhirat. Kelak di akhirat nanti akan dijemput oleh anak yang dilahirkannya itu untuk menuju ke surganya. Tapi kalau kita yang dilahirkan sekarang, ibu kita meninggal dunia, kalau kita tidak beramal soleh, bagaimana kita mau menjemput ibu kita masuk surga, padahal kita tidak berada di dalam surga? Karena itulah Allah memerintahkan kepada setiap anak manusia untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, dan hanya kepadakulah engkau kembali. Walaupun proses persalinan itu sangat berat bagi ibumu, tetapi Allah memberikan kemudahan baginya. Apa yang tidak bisa kalau Allah sudah menghendaki sesuatu? Tinggal Dia berfirman, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Karena itu, maka yang pertama, kenalilah dirimu sebagai anak.
Kenalilah ibumu sebagai ibu yang melahirkanmu, yang telah menanggung beban yang berat itu. Dan ingat pula lah Tuhanmu yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu sebagai anak harus bersyukur karena engkau keluar dari perut ibumu dan hingga kini masih menjalani kehidupan dunia. Bersyukurlah kepada ibumu yang telah mengandungmu dalam menjalin proses persalinanmu yang sangat berat pada saat melahirkanmu. Dan bersyukurlah kepada Allah karena kamu telah dikeluarkan dari situ. Marilah kita berenung, kita syukuri diri kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur ibu kita telah melahirkan kita. Tausiah ini juga disampaikan melalui video yang lain yang disebarkan melalui WA dan YouTube atas nama Ahmad Ibraya. Hari Senin hari ini tanggal 8 Juni 2020. Selamat menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.